Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 24 akan mempresentasikan hasil progres dari pengerjaan proyek kami pada mata kuliah Praktikum Analisis Desain 1 yang berjudul Web Content Collaboration. Nah, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Syifa Hanabila. Di sini Syifa sebagai Project Manager atau Sistem Analis. Kemudian ada saya sendiri, Aisyah Salfira. Di sini saya sebagai Front-End Developer. Dan juga bersama teman saya yaitu Meglin Citepu sebagai Back-End Developer. Dan Sandi Aji Pamungkas sebagai UI UX Designer. Nah, di sini kita mau membahas apa aja sih? Yang pertama ada deskripsi project, kemudian kita akan membahas audience target, rekapan fitur, dan juga dokumentasi aktivitas minggu pertama. Nah, selain itu kami juga nantinya akan menjelaskan mengenai setup manajemen Trello yang sudah kami buat. Yang pertama ada deskripsi project dari Web Content Collaboration. Sebenarnya apa sih Web Content Collaboration itu? Nah, jadi Web Content Collaboration itu merupakan suatu platform yang berisikan konten berupa dokumen naskah kajian yang dapat diakses oleh semua orang. Platform ini memungkinkan usernya untuk melakukan manajemen dokumen seperti melihat, mengunduh, dan mengunggah naskah kajian asli maupun naskah asli yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, di sini juga mempermudah admin untuk melakukan pengelolaan dokumen dan juga data user. Nah, jadi di sini user itu nanti bisa memposting atau mengupload naskah kajian baru di mana naskah ini nanti bisa digunakan atau disunting atau diedit oleh orang lain yang ingin menggunakan konsep atau template naskah yang serupa. Jadi bakal ada kolaborator lain nih dari orang lain yang jumlahnya bisa lebih dari 1 orang. Nah, semua orang ini termasuk user yang mengupload pertama naskah kajiannya bakal bisa memantau atau melihat siapa saja sih kolaborator yang menyunting naskah kajian tersebut. Oke, selanjutnya untuk target audiensnya sendiri, yaitu yang ada 3. Yang pertama ada dari anggota Muhammadiyah itu sendiri. Kemudian yang kedua ada dari komunitas agama Islam yang ingin mencari referensi atau template mengenai naskah kajian. Dan kemudian yang terakhir ada masyarakat umum yang tertarik melihat naskah kajian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rekapan fitur project. Yang pertama itu fitur untuk user. User akan dapat melakukan login yang tidak terbatas hanya untuk user yang memiliki keanggotaan Muhammadiyah saja. Selanjutnya fitur logout, search, view untuk melihat detail materi kajian, fitur download untuk mendownload materi kajian, fitur create untuk memposting materi kajian, fitur delete untuk menghapus personal post, fitur untuk melihat history edit kajian, selanjutnya fitur commit message. Selanjutnya, fitur untuk admin diantaranya ada login, logout, fitur post untuk mengunggah kajian, fitur edit untuk mengedit materi kajiannya, fitur delete untuk menghapus materi kajian. Selanjutnya, fitur untuk manajemen dokumen, manajemen data user, serta fitur untuk melihat history log user. Kali ini saya akan menjelaskan workflow dari program Web Content Collaboration kelompok PAD. Yang pertama di sini adalah fitur-fitur apa saja yang didapatkan oleh user. Yang pertama adalah user dapat melakukan login, logout, pencarian, lihat daftar kajian, lihat detail materi kajian, download materi kajian, membuat materi kajian, menghapus personal post, lihat history edit kajian, post kajian yang telah diedit, commit message atau deskripsi perubahan yang dilakukan. Kemudian adalah fitur yang dimiliki oleh admin adalah login, logout, mengunggah kajian, edit kajian, hapus kajian, manajemen dokumen, manajemen user, history log user, login, download, editing. Untuk UI UX sendiri kemarin pada hasil pertemuan pertama dengan stakeholder yang berkaitan, karena kita tidak bisa bertemu dengan langsung, jadi ada perwakilan dengan briefing sebagai penanggung jawab proyeknya. Dan dari sana kita mendapati bahwaannya adalah UI UX-nya sendiri dari sana itu belum ada kayak ketentuan khusus, dan mungkin pertama adalah
bentuknya tentunya adalah formal karena digunakan secara formal. Kemudian untuk color palette dan desain kemungkinan menggunakan style yang biasanya digunakan oleh Muhammadiyah sendiri. Karena itu di sini kami hanya memasukkan color palette Muhammadiyah. Intinya adalah penggunaannya, model stylenya dan selain sebagainya diusahakan bernuansa seperti yang biasanya digunakan pada Muhammadiyah. Ya, mungkin UI UX hanya seperti itu dulu karena untuk yang lainnya seperti kontrol UX itu belum ada karena nantinya mengikuti perkembangan yang ada. Kemudian kita berlanjut pada timeline. Ya, karena kemarin sudah menanyakan konsep kepada Anu, jadi kita sudah mendapatkan beberapa requirement gathering sendiri. Ya, jadi berdasarkan pada kegiatan requirement gathering pada tanggal 28 kemarin, kita telah mendapatkan beberapa hal. Pertama, penjelasan konsep gambaran umum untuk website content creator. Jadi kemarin kita sudah mendapatkan gambaran umum yang mana adalah web content collaborator ini digunakan usernya umum, tidak dibatasi Muhammadiyah saja. Jadi meskipun target utamanya memang adalah Muhammadiyah untuk menyimpan kajiannya untuk di kolaborator, tapi tidak dibatasi untuk user umum. Tapi ini hanya pada konsep awal, karena tidak tahu untuk kedepannya apakah dibuat eksklusif untuk Muhammadiyah saja. Ya, kemudian fitur utama yang dibutuhkan seperti mengunggah kajian karena itu yang diutamakan, mengedit materi kajiannya, ini berfokus pada kolaboratornya, kemudian melihat histori perubahan per dokumen, itu juga termasuk, kemudian fitur search, menggunakan advanced search berdasarkan judul, nama ustadz, ya ini untuk tambahan karena kemungkinan nanti kan ada banyak kajiannya, jadi dirasakan diperlukan untuk data yang luas. Ya, kemudian ini workflow bagi user pada proyek aplikasi dasar pertama ini. Pertama, flow pertama yang digunakan adalah login. Ya, untuk login dimulai dengan login, kemudian melihat daftar kajian, melakukan search materi kajian yang diinginkan. Contohnya saja adalah seperti mencari pada kurban. Kemudian melihat isi kajian orang lain. Ya, dan ini nanti akan ditampilkan kajiannya orang lain. Kemudian akan ada tombol untuk mendownload materi kajian. Ya, setelah materi kajian ini download, kita akan melakukan perubahan materi kajian secara personal. Tapi berdasarkan dari pertemuan kemarin, di sini ada beberapa versi untuk perubahan materi ini. Pertama, kita melakukan materi kajian secara formal sendiri setelah di-download, jadi secara offline pada dokumen kita sendiri. Kemudian kita update. Update-nya ini ada dua juga. Jadi update-nya ini secara otomatis pada saat kita mengupload sudah tertera dan kita secara sendiri mengupdatekan pada sebuah note apa saja yang kita buat. Nah, ini berhubungan lagi dengan tadi pada perubahan. Perubahan sebenarnya ada fitur yang membuat kita bisa melihat perubahan apa itu secara otomatis juga. Tetapi itu termasuk fitur yang advance. Jadi pada pertemuan kemarin dirasa ini kemungkinan terlalu lanjut, jadi dipindahkan kemungkinan kepada PAD 2. Jadi PAD 1 hanya pada download secara mandiri, kemudian seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ada flow 2 user. Sama seperti tadi, pertama melakukan login, melihat daftar kajian, melakukan upload materi, melihat histori siapa saja yang mendownload dan mengedit, kemudian logout. Ya, ini user yang sedang mengupload kajian. Ya, kemudian flow admin. Flow-nya pertama adalah melakukan login, masuk ke dashboard admin, memantau aktivitas story management materi kajian. Ya, di sini biasanya kita akan melihat aktivitas terbaru yang seperti kajian apa yang baru saja diupload pada tempo beberapa, kemudian kita mungkin selanjutnya adalah melakukan manajemen dokumen seperti menambah, mengupload, menghapus, mengupdate, dan melaporkan materi kajian. Jadi kan terkadang materi kajian kan tidak sepenuhnya terurus ya. Jadi kita
di sini yang mengelompokkannya, atau kan biasanya ada kolom-kolom seperti author, ya, yang ustadznya, terus tanggalnya atau apa, itu nanti kita yang mengelompokkan. Karena biasanya pengguna kan ada beberapa yang belum terlalu mahir, jadi kita membantu. Kemudian menghapus ini mungkin atas permintaan atau mungkin ada sesuatu hal yang tidak pantas atau sebagainya. Jadi kita dari admin menghapus. Kemudian website langsung berisi menu fitur utamanya terlebih dahulu. Ya, jadi ini websitenya berisi menu atau fitur utama. Fitur utamanya adalah yang udah kita sebutkan di atas, itu adalah fungsi utamanya. Untuk data anggota kajian sementara belum ada. Ya, dari pertemuan sebelumnya data kajiannya itu untuk tahap lanjutnya sebenarnya berharapnya memakai ID kartu Muhammadiyah. Jadi kan setiap Muhammadiyah itu kan punya kartu peserta dan ada ID-nya. Nah, itu nantinya didirikan ID buat user. Tapi itu untuk tindak lanjut belum dipastikan, dan untuk sementara ini kita membuat data anggotanya itu secara fiksi virtual dulu. Ya. Kemudian yang melakukan post materi kajian ke website opsional terkait nomor keanggotaan data. Ya, ini adalah yang sudah saya sebutkan tadi. Post kajiannya juga belum ada, jadi kita hanya mengambil beberapa buah untuk sampel dulu. Kemudian workflow program. Ya. Ini sama seperti tadi. Workflow-nya sudah saya jelaskan pada bagian sebelumnya. Ini sama sebenarnya, hanya diklasifikasikan pada tempat yang berbeda untuk lebih spesifik. Jadi sekiranya tidak akan saya baca lagi, kita hanya akan melihatnya saja. Kemudian analisis fitur. Ya, fitur-fitur yang telah kita sebutkan sebelumnya kan ada banyak pada bagian user dan admin yang telah dibacakan sebelumnya. Ya, di sini ada beberapa fitur utama. Fiturnya seperti mengunggah materi kajian, mengedit materi kajian, melihat histori perubahan per dokumen, fitur search, menggunakan advanced search berdasarkan judul kajian nama ustadz. Ya, untuk sementara fitur utama yang ditentukan adalah ini. Kemudian setelah itu ada in development, adalah proses pengerjaan aplikasi. Setelah proses pengerjaan aplikasi selesai, maka akan masuk ke tahap pengetesan dan dilakukan tes oleh QC. Setelah itu aplikasi siap dideploy. Sebelum dideploy maka akan dilakukan review terlebih dahulu oleh UAT. Kemudian aplikasi dapat dideploy. Kemudian akan selesai apabila masih ada permintaan dari klien yang tidak sesuai, maka pengembangan akan ditangguhkan sementara. Kemudian adanya pertanyaan, lalu akan dilakukan documentation dari program yang telah dibuat. Kemudian ada pengecekan bug. Kemudian setelah bug ditemukan, maka bug akan diperbaiki. Setelah bug diperbaiki, maka bug akan direview. Setelah bug direview dan diperbaiki, maka masuk ke tahap bug dan setelah itu aplikasi dapat digunakan oleh user. Berikut ini merupakan dokumentasi aktivitas yang telah kelompok kami kerjakan pada minggu pertama. Yang pertama, kami telah melakukan requirement gathering bersama Ibu Divi. Kami juga telah melakukan setup team management tools menggunakan aplikasi Trello, serta telah membuat rekapan fitur. Sekian video presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.